Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPD Provinsi Papua, dalam hal ini yang diwakili oleh salah satu wakil ketua Pak Rudi Kaiwan. Yang terhormat pelaksana tugas jabatan Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Merauke, saudara sekretaris DPD Partai Golongan Karya saya hormati, pimpinan organisasi saya, Bapak Ibu anggota DPR, baik yang dari Kabupaten Merauke maupun Provinsi Papua Selatan yang hadir pada kesempatan hari ini, segenap kader, ketua-ketua komisi yang sempat hadir yang sangat saya hormati, para kader sekalian yang pada sore hari ini mungkin ada di antara yang baru pernah masuk di ruangan ini. Disinilah markas besar Partai Golongan Karya. Dan yang sangat saya hormati Pak Sitijak, sesepuh kita yang asal garang dari partai ini dan kompleks ini sudah sangat beliau hafal. Yang terhormat juga jangan lupa guru saya, kepala dinas saya, Bapak Beni Boyoluli. Beliau ini kalau maju, saya pikir bukan di kelas-kelas kita anggota DPR, beliau di kelas-kelas di kelas bupati, ya, bupati atau bupati. Karena begitu banyak guru yang selalu menyambut. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Partai Golongan Karya adalah sebuah partai besar yang bukan hanya namanya besar, tapi dari infrastruktur mulai dari pusat sampai di kampung, Golkar ada di mana? Partai Golkar ada. Waktu Orde Baru kita selalu di urutan pertama, tetapi setelah itu dalam masa reformasi, partai ini diajak oleh politik pihak, tetapi tidak pernah keluar dari tiga besar. Itu karena apa? Partai Golkar bukanlah partai keluarga, satu-satu partai yang berdiri atas kemampuan daripada kader. Jadi partai ini begini, yang di dalam ruangan ini kita semua pemilik partai ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan selanjutnya saya pikir acara utama kita pada sore hari ini adalah acara serah terima jabatan. Tadi kami serah terima jabatan sudah dilihat oleh kita semua, sudah disaksikan oleh kita semua. Bukan hanya surat itu yang saya serahkan. Yang saya serahkan di sini juga termasuk harta kekayaan partai ini yang ada di kompleks ini maupun di Kabupaten Merauke. Yaitu yang pertama, saya juga termasuk serahkan kantor Partai Golkar kepada pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas. Dua, gedung serbaguna Jurgen Sai itu juga diserahkan dalam surat tadi, itu yang melekat. Yang ketiga, gedung penginapan 10 kamar kita punya dulu sekolah itu akhirnya sudah dikembalikan ke Partai Golkar setelah 20 tahun dikuasai oleh pihak ketiga, pihak lain yang tidak ada hubungannya lagi dengan Partai Golkar. Dan Bangkas, kita punya Bangkas masih ada benar yang Pak tahu. Jadi saya sebagai ketua itu saya tidak pernah tanya-tanya karena benarin keras. Kita benarin keras. Kalau saya mau minta benarin bilang Bapak itu tidak bisa. Ini kita ada problem ini. Jadi sebagai manusia kadang-kadang gitu itu saya orang tua kalau minta tolong anak ini. Tapi begitu. Hanya dia karena dia uang itu masih ada. Banyak partai yang setelah meninggalkan pengurus lama meninggalkan baru kas nol. Karena hebatnya negara kita sekarang ini kita masih ada uang. Itu benda yang tidak bergerak. Yang bergerak 22 komis. 22 komis, 22 distrik ini semua ada. Itu SKN sekali. Ada beberapa yang meninggal dan ini mungkin nanti tugas dari PLG 2 kan misalnya yang meninggal dalam waktu ini harus dipilih kembali mengenai 2 distrik ini. Terus kita punya badan pengurus harian. Saya berharap bahwa selama pelaksanaan ini tidak ada pergantian di dalam yang sifatnya mendadak atau pergantian pribadi. Yang
ada di dalam itu bisa berjalan karena menurut saya mereka semua mampu. Yang berikut, tidak ada jaringan terhadap. Tidak ada manusia super yang bisa terhindar atau menghindari diri atau menganggap dirinya paling sempurna. Tetapi dengan kerjasama saya dan tempat ini dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya, Pak Sekretaris yang sudah menampingi saya, sekaligus juga Pak Sarah dan Wani. Saya lupa nama seorang ini, tapi selalu tidak sebaik karena mereka partai terus jalan. Terima kasih untuk Bibi, anak muda yang bisa latih bapak kalau terima kasih. Jadi DLT ini punya tugas nanti di ketua. Jadi hari ini saya mau minta sama semua, kamu mau sekarang dan tidak, tapi keputusan pimpinan bahwa Pak Prayogo menjadi DLT. Beliau punya tugas untuk mempersiapkan ketua terpilih nanti. Kemarin saya juga ada bicara dengan Pak Doli, Pak Wakil Ketua, dan beberapa pimpinan di sana. Saya tanyakan mengenai pelaksanaan ini, kegiatan ini seperti apa. Ada isu seperti ada isu, tapi beliau selalu bilang laksanakan sesuai dengan amanat anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi yang terpakai. Jadi saya harap bahwa pengurus nanti yang baru, peraturan yang baru, yang baru nanti, saya minta dengan sangat formal dengan segala kerendahan hati, jangan jauh dari Pak Sitinjak dan Pak Budi Kaitan. Mereka punya pengalaman banyak melalui musda seperti ini. Musda tidak gampang hari ini. Nanti pada saat musda nanti pasti ada kelompok-kelompok dari luar yang selama ini tidak tahu mereka siapa, tidak tahu mereka muncul dan mulai mendaftar untuk menjadi ketua partai Golkar. Tidak gampang menjadi ketua partai Golkar. Kalau punya uang, berani maju. Karena jangan jadi ketua fraksi yang hancur. Mau rokok saja fraksi yang hancur. Oh. Jadi tanya diri dulu. Ini partai besar, dari sisi luasnya wilayah ini juga menjadi beban besar untuk calon ketua. Dan atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian, saya minta terima kasih kepada fraksi Pak Aris, ini dapat perempuan juga sudah menerangkan sebagian dari untuk mengembangkan partai. Terima kasih.